Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Siti Sukma Rahmawati. Kali ini saya akan membahas mengenai manajemen sistem informasi pendidikan. Menurut George M. Scott tahun 1997, manajemen sistem informasi adalah sekumpulan sistem informasi yang saling berinteraksi yang memberikan informasi baik untuk kepentingan operasi atau kegiatan manajerial. Manajemen Sistem Informasi Pendidikan atau MSIP adalah sistem yang didesain untuk kebutuhan manajemen dalam upaya mendukung suatu fungsi-fungsi dan aktivitas manajemen pada organisasi pendidikan. Sistem informasi manajemen pendidikan sangat penting karena dapat mempermudah administrasi pendidikan seperti mengelola data peserta didik, jurusan, penerimaan peserta didik baru, pengelolaan bantuan operasional sekolah, serta berbagai kegiatan operasional lainnya. Nah, selanjutnya ada 8 subsistem dari sistem informasi manajemen pendidikan, yakni yang pertama ada sistem informasi profil, yakni nantinya akan berisi profil sekolah, visi dan misi, fasilitas, program-program, berita atau artikel, kegiatan atau agenda, dan informasi kesiswaan lainnya. Yang kedua ada sistem informasi personalia, yakni berisi data guru dan staf untuk mengelola informasi penting tentang tenaga pengajar maupun staf yang terdaftar di sekolah, seperti biodata, pangkat, jabatan, status bekerja, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada sistem informasi sarana dan prasarana, yakni mengenai manajemen aset sekolah, mulai dari penomoran aset, lokasi aset, penggunaan aset, dan jumlah aset. Yang keempat, ada sistem informasi keuangan, yakni berisi data biaya pendidikan siswa, seperti SPP, uang pembangunan, dan biaya-biaya lainnya. Yang kelima, ada sistem informasi siswa, yakni berisi data penerimaan siswa baru, biodata siswa, pengelolaan kenaikan kelas siswa, pengelolaan kelulusan atau alumni, pencetakan kartu siswa, dan pengelolaan kedisiplinan siswa. Yang keenam ada sistem informasi akademik, yakni berisi pengelolaan kurikulum, penjadwalan suatu pengajaran, pengelolaan nilai akademik siswa, dan laporan hasil studi siswa. Yang ketujuh ada sistem informasi perpustakaan, yakni berisi pengelolaan buku, pengelolaan anggota, transaksi peminjaman dan kebijakan buku, dan manajemen arsip digital. Dan yang terakhir ada sistem e-learning, yakni berisi proses pendidikan menggunakan sistem online maupun internet bagi siswa dan guru berupa modul sekolah, tanya jawab, kuis online, maupun tugas-tugas. Nah, yang selanjutnya ada manfaat manajemen sistem informasi pendidikan. Yang pertama, manajemen sistem informasi pendidikan akan membantu lembaga pendidikan dalam mengambil tindakan mulai dari kebutuhan tenaga kependidikan hingga informasi jumlah lembaga pendidikan. Yang kedua, manajemen sistem informasi pendidikan berguna bagi masyarakat dalam mengontrol atau mengawasi semua proses operasional lembaga pendidikan. Ketiga, manajemen sistem informasi pendidikan dapat menyajikan kualitas jasa pendidikan dan dapat dipertanggungjawabkan. 4. Dengan sistem informasi pendidikan akan membantu lembaga pendidikan dalam mengatur jadwal pembelajaran baik bagi pendidik maupun peserta didik dan juga memudahkan dalam mengentri data dan nilai peserta didik. 5. Mempermudah dan menyederhanakan proses administrasi sekolah. 6. Pelayanan terhadap peserta didik atau pihak lain akan lebih cepat dilakukan. 7. Pelaksanaan manajerial sekolah akan lebih terbantu, baik itu sistem pendaftaran, rencana studi bagi peserta didik, pengelolaan data perpustakaan, bahkan mengenai keuangan. Dan yang terakhir, mempermudah kinerja guru dalam meningkatkan mutu pendidikan yang lebih berkualitas. Nah, yang selanjutnya ada tujuan sistem informasi manajemen pendidikan, yakni yang pertama, membantu seluruh bagian yang berperan di dunia pendidikan dengan memberikan informasi yang menyeluruh tentang pendidikan dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah umum atau yang setara dengannya. 2. Memberikan sarana agar seluruh bagian yang berperan dalam dunia pendidikan yang ada di provinsi atau kota, kabupaten, agar dapat berperan aktif dalam usaha memajukan usaha pendidikan. 3. Mempertanggungjawabkan publik, yaitu dengan memberikan informasi secara transparan tentang kebijakan dan pemakaian sumber daya yang dialokasikan untuk dunia pendidikan.
4. Meningkatkan pengetahuan guru dan murid tentang dunia informatika serta manfaat yang dapat diambil melalui beberapa pelatihan. Dan yang terakhir, memberikan akses informasi yang mudah dan lengkap bagi pendidik dan siswa mengenai ilmu pengetahuan dan informasi pendidikan lainnya. Nah, yang selanjutnya ada fungsi sistem informasi pendidikan, antara lain: yang pertama, meningkatkan aksesibilitas data yang tersaji secara tepat waktu dan akurat bagi para pemakai tanpa mengharuskan adanya perantara sistem informasi. Yang kedua, menjamin tersedianya kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis. Ketiga, mengembangkan proses perencanaan yang efektif. 4. Mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan akan keterampilan pendukung sistem informasi. 5. Menetapkan investasi yang akan diarahkan pada sistem informasi. 6. Mengantisipasi dan memahami konsekuensi-konsekuensi ekonomis dari sistem informasi dan teknologi yang baru. Dan yang terakhir, memperbaiki produktivitas dalam aplikasi pengembangan dan pemeliharaan sistem. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.